Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Pengantar Arsitektur dengan dosen pembimbing Ibu Fairuz Mutia. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farisul Kisti Mediawan, NPM saya 200510101093. Saya dari jurusan Arsitektur dan Desain, Prodi Arsitektur. Apa itu arsitektur? Pengertian arsitektur. Asal kata arsitektur dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Latin yaitu arsitektura, yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno arsitekton, dan secara harfiah berarti pembangunan utama atau bisa disebut sebagai chief builder. Pengertian arsitektur menurut para ahli. Yang pertama ada Louis Kahn dengan pengertiannya, yaitu arsitektur adalah pemikiran yang matang dalam pembentukan ruang. Pembaharuan arsitektur secara terus-menerus disebabkan karena perubahan konsep ruang. Yang kedua ada Le Corbusier dengan pengertiannya, yaitu arsitektur adalah penataan beberapa masa yang hebat, tepat, dan baik sekali digabungkan dengan cahaya. Dan yang ketiga ada William Wayne Caudill dengan pengertiannya, yaitu bentuk dan ruang adalah bukan arsitektur. Arsitektur hanya terjadi apabila penikmat mengalami atau menikmati bentuk dan ruang tersebut. Dan menurut saya sendiri, pengertiannya yaitu arsitektur adalah sebuah seni dalam merancang serta membangun suatu bangunan agar bangunan tersebut dapat berdiri kokoh, juga fungsional, serta memiliki keindahannya tersendiri. Awal mula arsitektur. Awal mulanya hanya disebut sebagai tempat untuk bernaung. Namun, fungsi pokok dari perumahan bukanlah hanya untuk bernaung. Untuk hal tersebut, bisa kita ambil contoh baik dari hewan maupun diri kita sendiri sebagai manusia. Hal itu dibuktikan dengan adanya kita sebagai manusia yang menata ruangan tersebut agar bisa digunakan untuk aktivitas seperti untuk kerja, memasak, bermain, dan juga aktivitas lainnya yang merupakan kebutuhan kita. Atau kita juga dapat membuktikannya dengan adanya semut yang memiliki penataan ruang yang ada di dalam sarangnya sendiri. Itulah yang disebut sebagai lingkungan buatan, penandaan, pengenalan, serta pembuatan identitas oleh suatu makhluk hidup ini menjadi suatu proses membina dan mengatur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa arsitektur adalah bagian dari lingkungan binaan yang dimana makhluk hidup meramu serta membina lingkungan binaan. Lingkup atau penyederhanaan arsitektur. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencangkup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan mulai dari mikro, meso, juga makro. Berikut penjelasan yang lebih lengkapnya. Yang pertama, mikro. Pada skala mikro sendiri yang merupakan skala paling kecil, arsitektur berkaitan dengan desain interior serta desain bangunan itu sendiri. Yang kedua, meso. Pada skala meso, arsitektur berkaitan dengan kesatuan bangunan tersebut. Dan yang ketiga, makro. Pada skala makro yang merupakan skala terbesarnya, arsitektur berkaitan dengan perencanaan kota serta perancangan perkotaan. Fungsi arsitektur. Yang pertama, arsitektur as an aesthetic form. Dalam hal ini, arsitektur dianggap sebagai bentukan seni, sehingga arsitektur yang fungsional diartikan sebagai suatu bentuk yang artistik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Yang kedua, arsitektur as a container. Dalam hal ini, arsitektur dianggap sebagai wadah untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga penikmat dapat merasa nyaman dan aman. Yang ketiga, arsitektur as climatic modifier. Di sini, arsitektur diartikan sebagai bangunan yang dapat mengantisipasi, mengontrol, serta beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Yang dimaksud di sini adalah aspek iklim lingkungan tersebut. Yang keempat, arsitektur as an environmental filter. Dalam hal ini, arsitektur berfungsi sebagai media filterisasi lingkungan, bukan hanya lingkungan yang berupa fisik, melainkan juga lingkungan sosial. Yang kelima, arsitektur as behavior modifier. Dalam hal ini, arsitektur difungsikan sebagai sesuatu yang memiliki kendali
untuk membentuk, memanipulasi, serta mengubah perilaku atau tingkah laku seseorang yang tinggal di bangunan arsitektural tersebut. Yang keenam, arsitektur as a capital investment. Dalam bidang ini, arsitektur juga memiliki semacam tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi yang dimaksud adalah suatu pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Yang ketujuh, arsitektur as a cultural symbolization. Dalam hal ini, dengan keberadaannya, arsitektur mampu menjadi suatu simbol, lambang, atau ciri khas masing-masing tempat sesuai letak keberadaannya. Konsep utama arsitektur. Arsitektur sendiri memiliki 3 konsep yang utama, atau segitiga arsitektur, dan itu adalah Tuhan, alam, dan juga manusia. Dan dari ketiga elemen ini memiliki keterkaitannya masing-masing. Dan yang terpenting adalah bahwa semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.